Perkenalkan, nama saya Christopher dari kelompok 7 yang akan membahas tentang rancangan usaha. Problem, kelompok kami mengangkat permasalahan yang terjadi, yaitu dampak-dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi COVID-19 mengaruhi beberapa sektor, yaitu sektor ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dalam permasalahan yang kami angkat tersebut, terlihat berbagai tanggapan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pengendara ojek online, para pedagang, dan juga masyarakat biasa yang merasakan adanya PPKM yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 untuk saat ini. Adanya PPKM tersebut, ada yang berpendapat positif dan juga negatif, sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Hal tersebut juga dirasakan para pengendara ojek online yang cukup signifikan mengalami penurunan pendapatan akibat dari diberlakukannya PPKM, karena pembatasan mobilitas membuat orderan menjadi sepi. Selain itu, di kalangan masyarakat biasa juga berpendapat adanya PPKM menjadikan mereka terbatas dalam mencari penghasilan guna untuk mencari kebutuhan hidup. Dalam permasalahan ini menimbulkan pandangan dari berbagai pihak yang terkena dampak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ojek online. Menurut pandangan mereka, adanya PPKM membuat pendapatan mereka menjadi berkurang karena tidak banyak orang yang beraktivitas keluar rumah dan penggunaan jasa ojek online menjadi sepi. Yang kedua, adanya PPKM membuat mereka juga terbatas dalam memperlakukan aktivitas di luar, serta harus adanya persyaratan-persyaratan yang dipenuhi dalam menjalankan profesi mereka sebagai pengendara ojek online. Yang ketiga, mereka beranggapan meskipun PPKM dan kebijakan lainnya terkait dengan pandemi tersebut dilaksanakan untuk mengatasi penyebaran COVID-19, namun pemerintah juga perlu memperhatikan pihak-pihak yang terdampak akan kebijakan tersebut. Untuk yang terakhir, terkhusus untuk para pengendara yang berprofesi sebagai ojek online dari desa-desa dan bermata pencarian di kota, sehingga mereka sangat-sangat terdampak dan mengakibatkan penurunan penghasilan yang signifikan dari adanya kebijakan yang dijalankan tersebut. Sekian dan terima kasih. Masyarakat biasa. Yang pertama, ada yang berpandangan atau berpendapat adanya kebijakan PPKM baik diterapkan karena akan sangat menekankan penyebaran COVID-19 yang sedang meluas, sehingga bagi mereka yang sadar akan pemahaman tersebut menuruti adanya kebijakan PPKM dan menjalankannya sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa kebijakan PPKM membuat orang-orang tidak bisa beraktivitas secara luas di luar rumah serta merasa bosan, sehingga ada beberapa orang yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut meski diberi sanksi. Ketiga, menurut pandangan mereka, masyarakat juga adanya PPKM membatasi aktivitas mereka dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan, karena kemana-mana mereka harus ada batasan. Mereka yang terpaku pada satu bidang pencarian akan sangat terdampak adanya PPKM, serta beranggapan pemerintah membuat kebijakan tanpa adanya pertimbangan untuk pihak-pihak yang terkena dampak. 4. Mereka mengkhawatirkan mengenai pekerjaan mereka, bagaimana mereka berpenghasilan, dan terkhususnya anak-anak mereka yang bersekolah menjadi terkendala. Lalu pedagang. Yang pertama, pedagang merasa terkendala dengan adanya pembatasan, membuat masukan menjadi berkurang serta membuat pemasukan tidak seperti biasanya. Mereka yang di hari-hari biasa saja tidak pasti pendapatannya, apalagi di saat pandemi seperti ini pasti semakin tidak pasti karena sangat terbatas antara ruang maupun waktu. Mereka berpandangan juga karena di masa yang tidak tentu seperti ini, sehingga mereka sulit menentukan kuantitas barang yang mereka jual, sehingga pendapatan yang mereka dapat tetap dapat menutup kebutuhan mereka. Ketiga, mereka yang biasa berjualan di area perkotaan sangat terkena dampak dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Terlebih, mereka tidak bisa berjualan lagi secara bebas seperti hari-hari biasanya. Yang keempat, namun tidak sedikit orang yang paham akan adanya pandemi ini dan betapa pentingnya kebijakan diterapkan, sehingga mereka mematuhi dan mencari jalan alternatif untuk tetap produktif, memanfaatkan segala aspek yang lebih mengutamakan semua harus online. Namun, karena tidak semua paham teknologi dan dapat dengan mudah beradaptasi, sehingga tidak semua orang dapat langsung menerima kebijakan tersebut dan beralih ke mata pencarian
harian lain atau perdagangan lain. Yang kelima, bagi masyarakat yang sudah memiliki stereotip kuat atau sudah kokoh dengan sistem penjualan yang mereka terapkan dan enggan mencoba sistem penjualan baru, sehingga mereka tetap dengan pendiriannya dan tidak mau terbuka dengan adanya perubahan. Pemerintah. Menurut pandangan pemerintah, diberlakukannya kebijakan terkait PPKM dan pembatasan jam beraktivitas adalah sepenuhnya untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Pemerintah beranggapan adanya pembatasan tersebut akan sangat efektif diberlakukan di masa pandemi. Pemerintah mengharuskan kebijakan tersebut dipatuhi, khususnya di area perkotaan atau yang berskala interaksi sosialnya tinggi, sehingga dampak positif PPKM akan maksimal. Menurut pandangan kelompok kami, masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Ada yang respon positif dan ada yang respon negatif, tergantung dengan apa yang menjadi pendapat mereka. Ada pihak-pihak yang sangat terdampak, baik itu sisi perekonomian, sosial, budaya, dan lain-lain. Menurut pandangan kami, sebaiknya apapun itu kebijakannya, kita harus memperhatikan kelebihan dan kekurangannya dan bijak dalam menjalankan, baik itu dari pemerintahan setempat maupun pusat, serta harus berpikir secara objektif bagaimana kita bertindak dan menyikapinya, jangan hanya karena perspektif pribadi. Etik dan etik, guys. Yang kelompok kami lihat secara etik dari video tersebut, masyarakat banyak yang kehilangan pemasukan terkait kebijakan saat pandemi COVID-19 saat ini. Yang kelompok kami lihat secara etik dari video tersebut, pemerintah membatasi aktivitas atau gerak masyarakat di semua bidang dengan tujuan untuk menekan laju penyebaran corona. Iya, yang kelompok kami dengar dari video tersebut secara etik yaitu masyarakat diberi bantuan seperti TLT dan membayar cicilan bulanan. Kelompok kami dengar dari video tersebut secara etik yaitu pemerintah membuat aturan tentang kebijakan COVID dan aturan tentang pelonggaran untuk membayar cicilan kendaraan serta prosedur bantuan kepada masyarakat. Serta sebagai pemerintah yang melakukan kebijakan seharusnya mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan memperhatikan dampak yang akan terjadi. Yang kelompok kami pikirkan secara etik, yaitu pemerintah untuk masyarakat mengkomunikasikan agar tidak terlalu panik dan tetap beraktivitas sesuai batasan dengan tetap wajib prokes. Action. Reaksi kelompok kami secara etik adalah semakin ingin membantu masyarakat bisa mencari jalan keluar yang tepat membuat pihak-pihak yang terdampak merasakan hal positifnya juga dari kebijakan dan bukan hanya sisi negatifnya. Secara etik, reaksi kami adalah mendukung usaha-usaha pemerintah dalam menekan angka COVID dan mempertekad untuk ikut ambil misalnya dalam mensosialisasikan kebijakan agar berkomunikasi dengan baik serta tidak menimbulkan adanya kesalahpahaman, menambah skill yang berguna dapat lebih produktif dalam beralih sektor baik ketika suatu isu terjadi. Dari permasalahan yang terjadi, puncak klimaksnya
tradisional itu sendiri. Nah, untuk marketnya pemasarannya nanti kami akan menggunakan berbasis online di website, dan yang kedua itu berbasis dengan usaha atau produk yang akan kami jual begitu. Nah, karena pada saat ini kan sudah banyak sekali makanan-makanan zaman dahulu dampak yang baik bagi nilai budaya dan menghargai tradisi makanan tradisional, sehingga makanan yang kami kolaborasikan antara tradisional sehingga
pendidikan secara offline pun tetap berjalan. Walaupun usaha ini tuh sangat terbuka dan ingin sekali, karena tujuan utamanya adalah untuk membantu orang, sehingga kami ingin bahwa usaha ini tuh memberikan dampak yang terbaik bagi orang. Gimana cari dulu bang, ini untuk setoran ini nanti udah tadi gimana ini? Uangnya hilang pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih pak ya. Oh ya, sama-sama. Makasih ya pak. Ya, sama-sama. Mari pak. Mari.